Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Rashid Muzaki, peserta Latsar CPNS tahun 2024. Di sini kami kelompok 4 akan memaparkan terkait dengan podcast isu kontemporer, yang mana dalam hal ini kami akan mengangkat permasalahan yang terjadi di media sosial, yang mana dampak dari media sosial sendiri ini tentu memiliki dampak positif dan negatif. Nah, tapi tidak kita pungkiri juga bahwa eh, dari perkembangan zaman ini ada dampak negatif dari adanya media sosial, yaitu terkait dengan mungkin pelayanan yang ada di pemerintahan, seperti contoh di imigrasi ataupun di pemasyarakatan atau dan lain sebagainya. Nah, untuk kita persingkat saja, kira-kira mungkin dari rekan-rekan yang ada di sini bisa memberikan opini ataupun pandangannya masing-masing terkait dengan dampak negatif dari media sosial, dan mungkin bisa disebutkan juga mungkin dari dampak tersebut penyebab-penyebab dari permasalahan terjadi seperti apa. Baik, yang pertama mungkin dari rekan Arzak Zain, silakan, waktu dipersilakan. Nah, selamat malam. Dari saya sendiri terkait media sosial, dampak negatifnya yaitu dapat mencemari nama institusi yang mana ada isu seperti buat paspor itu ada tambahan biaya. Sebenarnya itu tidak ada tambahan biaya, itu hanya dilebih-lebihkan dan hal itu membuat banyaknya orang mempertanyakan integritas yang ada di Kanim tersebut terkait fungsi tersebut. Sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk rekan Arzak Zain, dan berikutnya mungkin dari rekan Andi Alviro bisa memberikan pandangannya. Selamat malam, terima kasih. Menurut saya terkait media sosial ini sangat berdampak, apalagi perihal dampak negatifnya, yang mana semua orang dapat mengakses media sosial tersebut bila mana ada suatu kantor yang terdapat laporan dan tersebar informasi tidak benar melalui media sosial, itu sangat merugikan. Apalagi kalau berita yang ada itu berlebihan. Oleh karena itu, perlu media sosial ini selalu awasi dan dikontrol. Baik, terima kasih dari rekan Andi Alviro. Berikutnya mungkin pandangan dari rekan Ikhlas Asror, dipersilakan. Siap, kalau menurut saya, dampak media sosial ini sangat berbahaya sekali untuk menimbulkan stigma di tengah masyarakat. Karena institusi kita ini, pemasyarakatan imigrasi ini, sangat riskan terhadap media sosial atau berita-berita buruk yang ada di media. Mungkin sekian, host. Baik, terima kasih rekan Ikhlas. Kemudian berikutnya eh, rekan Ikhwan, dipersilakan memberikan pandangannya. Ya, baik. Dari saya sama seperti Ikhlas. Memang media sosial ini bisa menimbulkan dampak negatif dan juga positif. Apalagi di instansi kita ini, instansi pemerintah lagi banyak digoreng sama media-media. Jadi ya kita butuh tim khusus ya, tim humas kalau bisa memang eh, perlu adanya pelatihan humas terkait dengan penyebaran berita-berita baik supaya nanti media juga kepancing dari situ bisa eh, membuat berita-berita yang juga yang positif tentang instansi pemasyarakatan ataupun imigrasi. Baik, terima kasih rekan Ikhwan. Kemudian berikutnya rekan Maulana Satria, dipersilakan. Baik, menurut saya dampak dari media sosial ini cukup banyak. Ada dampak positif dan negatif. Tapi untuk pembahasan kali ini kita lebih fokus ke dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang diberikan oleh salah satu instansi kita, yaitu saya di kantor imigrasi, yaitu pemberitaan tentang prosedur imigrasi yang tidak benar. Jadi penyebabnya itu adanya misinformasi di tengah masyarakat ataupun di media berita, dan untuk solusinya menurut saya perlu adanya sosialisasi ke masyarakat
akan prosedur yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wildan. Baik, terima kasih atas pandangan dari rekan-rekan sekalian. Baik, jadi secara garis besar mungkin yang bisa kita dapat di sini adalah sebegitu pengaruhnya sentimen ataupun pandangan dari masyarakat luas terkait dengan media sosial ini, khususnya mungkin tanggapan ataupun komentar yang diberikan di media sosial. Seperti contoh mungkin ada beberapa contoh kasus jika terjadi suatu permasalahan pada suatu institusi, eh, itu pasti akan ada sentimen negatif yang diberikan oleh masyarakat ataupun warga yang mungkin tidak menyukai ataupun pernah memiliki pengalaman pribadi yang tidak mengenakan terhadap institusi tersebut. Nah, tidak jarang juga masyarakat memberikan sentimen negatif ataupun komentar yang negatif, sehingga itu nanti dapat mempengaruhi masyarakat luas yang lainnya. Baik, tadi sudah kita ketahui bersama bahwa terdapat dampak dari adanya media sosial tersebut kepada masyarakat luas. Baik, jadi berikutnya mungkin adalah solusi yang dapat diberikan terkait dengan permasalahan dari isu yang terjadi di masyarakat, yaitu seperti yang kita angkat saat ini, yaitu adalah terkait dengan dampak negatif pada media sosial. Baik, yang pertama mungkin saya boleh minta pendapatnya atau pandangan dari rekan Arzak Zain. Untuk rekan Arzak Zain, dipersilakan. Baik, dari solusi dari saya sendiri yaitu mungkin lebih terbukanya dari setiap kantor imigrasi terkait transparansi pembuatan paspor yang mana dapat membuat menghilangkan tulisan-tulisan pungli pada media sosial tersebut dan lebih agar media sosial tersebut menjadi positif yaitu dengan transparansi tersebut agar pembuat paspor itu lebih percaya terhadap instansi migrasi. Dari saya sendiri begitu, saudara. Baik, terima kasih dari rekan Arzak Zain. Berikutnya rekan Ande Alvero, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk solusi terkait media saya sendiri. Seperti kantor imigrasi ada satu seksi khusus untuk menangani itu, yaitu seksi teknologi informasi imigrasian, yang mana seksi teknologi informasi imigrasian bisa mengcounter atau mengklarifikasi permasalahan yang ada di media sosial melalui data dan sebagainya. Kemudian bisa juga untuk menggandeng media massa untuk lebih lagi lebih menonjolkan informasi-informasi yang positif terkait unit pelayanan teknis agar yang tersebar informasi adalah informasi yang baik. Terima kasih rekan Ande Velo. Berikutnya mungkin dari rekan Ikhlas Asror, dipersilakan pendapatnya. Baik, terima kasih. Mungkin solusi yang dapat saya berikan untuk media massa khususnya, di mana lapas UPT Pemasyarakatan ini sangat tenar, mungkin bisa dibilang viral, lapas itu sarang pungli. Jadi solusi yang saya bisa berikan itu adalah bagaimana lapas atau PT terkait itu bisa bekerja sama dengan baik dengan media massa. Kuncinya di sana, bagaimana cara berhubungan baik dengan media massa. Entah itu bagaimanapun caranya, agar media massa tersebut tidak sensitif terhadap lapas maupun kantor imigrasi terkait dengan berita-berita buruk, agar masyarakat tidak menerima stigma negatif dari media massa atau media sosial. Terima kasih. Terima kasih rekan Ikhlas Asror. Berikutnya mungkin pendapat dari rekan Ikhwan, dipersilakan. Baik, kalau dari saya tadi yang udah saya bilang perkuat tim humas. Jadi tadi kata rekan Arzak Zain juga rekan Andre Alvero, adanya transparansi dan juga nge-counter berita-berita buruk yang tersebar di media sosial ya salah satu caranya perkuat tim humas di UPT. Jadi eh, tim humas itu sangat penting ya, sangat vital perannya dalam mengcounter berita-berita negatif. Juga
tadi juga pendekatan sama media-media massa di sekitar UPT, pemasyarakatan ataupun imigrasi. Dari saya mungkin itu. Baik, terima kasih dari rekan Ikhwan, kemudian rekan Maulana Satria. Dipersilakan. Baik, menurut saya dampak solusi dari dampak negatif yang dihasilkan oleh media sosial terhadap instansi kita, yaitu dengan cara melakukan kegiatan sosialisasi di tengah masyarakat guna menghindari informasi-informasi yang diberikan, misinformasi yang diberikan oleh para calo terhadap masyarakat menggunakan media sosialnya. Jadi pada hal ini tim humas atau tim Tikim dalam kantor imigrasi dapat menepis informasi tersebut dan meneruskannya dengan cara bersosialisasi dengan masyarakat. Mungkin itu dari saya, rekan Wildan. Baik, terima kasih rekan Maulana Satria. Baik, jadi itu tadi sudah kita ketahui bersama bahwa dari dampak-dampak negatif yang sudah disebutkan dari adanya media sosial dan juga sudah disebutkan juga tadi beberapa mungkin contoh kasus yang terjadi di beberapa instansi dan juga UPT yang terjadi mungkin di imigrasi dan juga di pemasyarakatan bahwa terjadi sentimen ataupun komentar negatif terhadap institusi ini. Nah, jadi di sini adalah bagaimana peran dari masing-masing institusi ini, yaitu melalui beberapa seksi di dalamnya, itu berupaya untuk bisa mengembalikan ataupun memberikan citra yang positif kepada masyarakat luas, yang mana dari komentar negatif ataupun sentimen negatif yang telah diberikan oleh masyarakat dan juga dikonsumsi oleh masyarakat luas itu nanti dapat memperbaiki ataupun dapat memperbagus lagi citra dari institusi tersebut. Karena jika memang kita lihat dari apa namanya, dampak negatif dari media sosial ini cukup mengancam, yang mana turunnya kepercayaan dari masyarakat terhadap institusi tersebut. Jika kepercayaan sudah turun, tentu akan terjadi permasalahan lainnya yang berhubungan dari institusi tersebut kepada masyarakat luas. Baik, eh, kami kira pembahasan pada malam hari ini terkait dengan isu kontemporer media sosial dan dampak negatif pada media sosial dari kelompok 4 saya kira cukup sekian. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.